Keesokan harinya, Arneta yang terbangun dari tidurnya dalam keadaan polos, hanya mendapati dirinya seorang diri di dalam ruangan tersebut, karena pria yang semalam memberikannya kehangatan itu sudah berkinta ke mata. Arneta, kau bodoh, umpatnya pada diri sendiri setelah apa yang dilakukannya semalam bersama Leo Richard. Kenapa kau tidak bisa menahan hasratmu? Bagaimana kalau ibu tahu kalau ibunya kembali menjadi seorang wanita murahan yang tidur dengan pria beristri? Arneta yang lelah menyalahkan dirinya sendiri, ini hanya bisa mengelola nafasnya sambil berpikiran positif dengan apa yang udah terjadi. Setidaknya, Leo tidak jadi mengusirnya, sehingga dia masih bisa menemani putri kecilnya. Ivy, Arneta langsung beranjak dari atas ranjang setelah mengingat putrinya. Ya, dia harus segera membersihkan diri dan mencari tahu kemana Leo dan Anna membawa Ivy pergi. Karena jujur dia merasa takut pasangan suami istri itu membawa Ivy pergi jauh darinya. Namun ketakutan yang dirasakan Arneta langsung menghilang saat dia melihat putri kecilnya kembali bersama Sasa dan tentunya dengan Leo dan Anna. Mami, Ivy berlari lalu memeluk Mom Arneta dengan erat. Arneta pun membalas pelukan putri kecilnya dengan perasaan lega. Karena akhirnya Ivy kembali pulang ke Mansion Richard dan tentunya kembali ke dalam pelukannya. Ayo kita masuk ke kamarmu sayang, ajak Arneta pada putrinya. Karena dia merasa canggung berhadapan langsung dengan pria yang semalam bertukar pola dengannya. Ayo. Ivy pun berjalan bersama Mom Arneta dan Auntie Sasa, sementara Leo dan Anna hanya menatap ketiga orang tersebut dalam diam. Anna, aku harus kembali ke kantor karena ada urusan yang harus aku kerjakan. Oke, hati-hati di jalan. Anna mencium bibir Leo seperti yang biasa dilakukannya selama ini jika sang suami pergi berangkat kerja. Dan apa yang dilakukan Anna tadi tentu saja dilihat oleh Arneta yang kebetulan menatap ke belakang. Setelah masuk ke dalam kamarnya dengan penuh semangat, Ivy bercerita kepada Mom Arneta kemana saja dia pergi seharian kemarin. Sementara Sasa menaruh semua barang-barang milik Ivy yang dibelikan oleh Nyonya Anna dan Tuan Leo. Mom, do you hear me? Tanya Ivy dengan kesal karena Mom Arneta sejak tadi diam saja seperti tidak mendengar ceritanya. Arneta yang tengah melamun langsung mengusap wajah putri kecilnya dengan perasaan bersalah karena memang sejak tadi tidak mendengar ceritanya Ivy, karena dia juga sibuk memikirkan kejadian kemarin malam di mana Leo menyebut nama masa kecilnya, ditambah dengan perasaannya yang kerasa rumit setelah melihat Anna mencium Leo. Maaf sayang, tadi Ivy cerita apa? Ivy yang kesal mau tidak mau mengulangi ceritanya sembari memperlihatkan semua mainan yang dibeli oleh Uncle Leo dan Auntie Anna untuknya. Sementara Arneta hanya diam melihat semua barang-barang mahal tersebut, apalagi saat melihat raut wajah putrinya yang terlihat bahagia. Ivy, Mom ingin bertanya sesuatu, salah Arneta, karena teringat akan perkataan Leo yang mengatakan jika putrinya telah menerima pria tersebut sebagai dadnya. Apa Ivy bahagia tinggal di sini? Ivy menganggukkan kepalanya tanpa mengalihkan tatapan matanya dari mainan yang sedang dibukanya. Menurut Ivy, Uncle Leo baik tidak? Ivy menganggukkan kepalanya kembali. Ivy, sayang Uncle Leo? Ivy tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Gadis kecil itu memilih menatap Mom Arneta dengan tatapan ragu. Apa boleh? Dan Arneta yang sempat terkejut, mau tidak mau menganggukkan kepalanya. Karena tidak mungkin dia melarang putrinya untuk menyayangi seseorang. Apa boleh Ivy memanggil Uncle Leo Daddy? Tanya Ivy dengan kepala menunduk. Dan lagi-lagi pertanyaan putrinya itu membuat Arneta terkejut. Kini dia semakin yakin kalau apa yang dikatakan Leo memang benar, kalau putrinya telah menerima pria itu sebagai daddy-nya. Tentu saja sayang, bukankah Uncle Leo memang daddy kandungnya Ivy? Mendapatkan persetujuan dari maminya, Ivy pun langsung berteriak bahagia. Are, akhirnya Ivy punya daddy sungguhan.
teriaknya sambil memeluk boneka pemberian dari Leo. Melihat putrinya yang begitu bahagia, Arneta bingung harus bersikap bagaimana. Di satu sisi, dia bahagia karena putrinya begitu senang memiliki Leo sebagai daddy kandungnya. Namun di satu sisi, ia merasa sedih karena itu artinya Ivy akan lebih mudah dipisahkan darinya. Mami tahu, setiap malam saat Ivy udah tertidur, jadi Leo selalu masuk ke kamar Ivy untuk mengucapkan selamat malam dengan sebuah ciuman dan pelukan. Jadi juga bilang sayang Ivy. Cerita Ivy panjang lebar. Arneta yang terkejut menatap tidak percaya pada putrinya. Bagaimana Ivy tahu? Bukankah Ivy udah tertidur? Tanya Arneta untuk memastikan apa benar yang diucapkan putrinya. Ivy terbangun saat dicium, tapi Ivy pura-pura tertidur karena takut Ted Leo marah. Jawabnya dengan jujur. Daddy juga bilang maaf, tapi Ivy tidak tahu maaf untuk apa. Ya, walaupun dia tidak tahu arti dari perkataan Ted Leo, tapi Ivy lega sudah menceritakan semuanya pada Mom Arneta. Karena sejak kemarin, dia ingin menceritakan itu semua, tapi selalu takut. Sementara itu Arneta yang masih terkejut hanya bisa terdiam. Sungguh dia tidak menyangka seorang Leo Richard yang berhati dingin dan tidak menyukai anak kecil bisa bersikap hangat kepada putri mereka. Karena dari apa yang dilihatnya setiap hari, pria itu selalu bersikap dingin dan berbicara seperlunya saja pada Ivy. Tapi ternyata di balik sikap dingin itu, Leo benar-benar menyayangi Ivy meskipun secara diam-diam. Pantas saja Ivy bisa menerima pria tersebut. Bahkan begitu bahagia saat diperbolehkan memanggil Leo dengan sebutan Dede. Sa, apa kau tahu semua itu? Tanya Arneta pada Sasa yang sejak tadi diam saja mendengar percakapannya dengan Ivy. Karena tidak mungkin wanita itu tidak tahu. Apalagi Sasa tidur bersama Ivy semenjak mereka tinggal di mansion Richard. Sasa menganggukkan kepalanya. Aku juga tahu setiap malam Tuan Leo. Ucapannya terhenti saat pintu kamar terbuka dari luar, membuat ketiga orang yang ada di dalam ruangan tersebut menatap sosok yang kini berdiri di balik pintu. Maaf mengganggu pembicaraan kalian, ucap Ana tanpa masuk ke dalam kamar putri suaminya. Tapi aku harus berbicara dengan Arneta. Jadi bisakah kau ke kamarku? Arneta terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepalanya karena tidak mungkin dia menolak keinginan istri dari pemilik mansion tersebut. Baiklah, aku tunggu di kamarku. Ana kembali menutup pintu kamarnya Ivy. Sementara Arneta langsung meminta Sasa untuk menjaga Ivy, karena dia tahu pembicaraan yang akan dilakukannya dengan Ana pasti akan memakan banyak waktu, mengingat semenjak pertama mereka bertemu, belum pernah berbicara apapun mengenai hubungan masa lalunya dengan Leo. Kau pasti tahu apa yang ingin aku bicarakan, kan? Ana memulai pembicaraan setelah Arneta duduk di atas sofa yang ada di dalam kamarnya. Jujur, aku begitu terkejut, marah, sedih saat mengetahui suamiku ternyata memiliki seorang putri dengan wanita lain. Ucapnya dengan tersenyum sendu. Sementara Arneta hanya terdiam dengan perasaannya yang bersalah. Karena dia tahu betul, jika berada di posisi anak pastilah tidak mudah. Jika Arneta berada di posisi anak pun, pasti akan marah bahkan membenci kehadiran pengganggu di kehidupan rumah tangganya. Tapi setelah Leo menjelaskan semuanya kalau kejadian malam itu tidak disengaja, aku pun mencoba untuk mengerti. Apalagi Leo bilang melakukannya karena pengaruh obat perangsang, itu artinya Ivy hadir ke dunia ini bukan karena cinta, tapi sebuah kesalahan. Rasanya Arneta ingin sekali memaki Ana saat wanita itu menyebut kehadiran Ivy sebagai sebuah kesalahan. Namun niat itu diurungkannya karena dia ingin tahu apa lagi yang ingin dibicarakan Ana. Kejadian itu pun terjadi sebelum kami menikah, jadi aku tidak akan mempermasalahkan hubungan masa lalu kalian. Ucap Ana dengan menatap intens wajah Arneta setelah sempat melihat sesuatu pada leher wanita tersebut. Tapi yang jadi permasalahannya saat ini, Leo menginginkan Ivy menjadi putri kami. Sementara kau, aku tidak akan pernah meninggalkan putriku. Jika yang ingin kau bicarakan adalah memintaku untuk meninggalkannya,
Setelah Arneta dengan tegas. Tapi Arneta, masa depan putrimu akan terjamin jika bersama kami. Apa kau tidak ingin melihat Ipi hidup bahagia? Ipi sudah hidup bahagia bersamaku, tapi hidupnya tidak terjamin. Arneta terdiam dengan mengepalkan kedua tangannya karena menahan emosi. Dengar Arneta, aku berbicara denganmu saat ini hanya ingin kau mempersiapkan diri jika suatu saat nanti kau dipisahkan dengan putrimu. Karena kau tahu bukan Leo bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Lagi-lagi, Arneta hanya diam karena tahu apa yang dibicarakan Ana memanglah benar. Leo dengan kekuasaannya memang bisa mendapatkan Ipi dengan mudah. Apalagi putrinya kini udah menerima pria itu sebagai ayah kandungnya. Aku sebenarnya tidak tega memisahkan kalian, tapi aku tidak memiliki pilihan selain mengikuti keinginan suamiku. Ucap Ana dengan sangat menyesal. Kenapa? Tanya Arneta dengan menatap intens wajah wanita di hadapannya. Kenapa apa? Tanya Ana dengan bingung. Kenapa Leo begitu menginginkan Ipi? Kenapa kalian tidak memiliki anak sendiri saja? Ana pun tertawa sembari menggelengkan kepalanya. Aku pikir kami tidak menginginkannya. Percayalah, kami udah bercinta setiap malamnya demi mendapatkan seorang anak. Tapi sayangnya Tuhan belum memberikan kesempatan aku untuk mengandung.